Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Yunistiadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, bersama fasilitator Bapak Suyadi dan pengajar praktek Bapak Marwoto. Kali ini saya akan menampilkan video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ingatlah bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda untuk setiap murid. Maka diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sehingga pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut secara konsisten. Cara bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas adalah: 1. Menentukan dan mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, baik diferensi konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran diferensiasi di kelas berdasarkan hasil pemetaan. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. 6. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Guru harus memahami 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Guru harus mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan awal yang dibutuhkan. Adapun tujuan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda, karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, memahami perspektif tentang minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Aspek yang ketiga, profil belajar murid.
Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Tujuan guru harus mengetahui profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan murid atau orang tua. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keenam, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang ketujuh, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang kedelapan, menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik untuk memenuhi kodrat murid, salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, melalui pemetaan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam menuntun murid, guru harus berpihak pada murid, selalu berpikir apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa guru lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik.
Guru harus berperan mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru penggerak harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan merdeka belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman kebutuhan murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran murid kita di masa yang akan datang, dan visi harus berpihak pada murid. Guru dapat melaksanakan prakasa perubahan dengan menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Demikian juga dengan murid kita. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru penggerak dapat mewujudkan visinya yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keberagaman kebutuhan murid melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru penggerak harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yang dapat mengakomodir keberagaman kebutuhan murid melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga dapat menanamkan budaya positif di sekolah berdasarkan keyakinan yang dibuat bersama murid. Demikianlah video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.